Baik, malam hari ini saya diminta bicara mengenai menyeimbangkan, apa judulnya? Saya berdiri aja ya. Menyeimbangkan kekayaan materi dan batin. Seringkali ada orang merasa kalau beragama Buddha itu nggak suka materi, kurang suka duit. Saya bilang salah, biku aja doyan duit. Umatnya dikasih angpau gitu, ngasih angpau gitu. Saya juga waktu itu pas di Jakarta, ada biku-biku Thailand menghadiri talk show saya. Wah begini, udah setelah begitu dia selalu mengatakan begini, wah memuji talk show saya itu bagus karena interaktif. Udah selesai kita foto bersama, kemudian beliau tanya, berapa tahun jadi biku? Saya jawab begini, oh 30 tahun ya? No. Terus saya bilang, hah? 3 tahun? No. Berapa? Dia tanya, 0. Karena waktu itu baru saya ditabiskan. Kok bisa baru ditabiskan kok begitu? Kalau di Thailand biar Mahathira nggak akan berani ceramah. Bedanya begitu, 0. Juga di Amerika demikian, mereka tanya begitu. Kemudian biku Thailand mengatakan, ada biku di sana mengatakan, biku Sri Lanka waktu itu, dia tanya, kenapa baru sekarang jadi biku? Oh, make money. Even the monks, even biku juga butuh money. Gitu. Dia ketawa, ya, you are right. Jadi adalah suatu hal yang tidak betul bahwa kalau sudah beragama Buddha, nggak doyan duit. Nah, semua orang juga butuh duit, karena itu coba kita bicarakan. Tetapi harus ada keseimbangan antara kekayaan materi dan kekayaan batin, seimbang. Ya, jangan hanya satu arah. Yuk. Tolong dibantu ya, karena saya nggak bawa. Oh belum, satu lagi. Nah, maaf ini banyak menggunakan bahasa Inggris karena saya akan ceramah di Singapura, jadi sekaligus sajalah begitu. Kedua, kalau pakai bahasa Indonesia terlalu panjang kalimat-kalimatnya sehingga ada susah. Dan saya yakin ada bisa bahasa Inggris, nggak mungkin nggak itu. Saya karena Juli juga harusnya ke Amerika lagi saya untuk ke Amerika, tapi saya minta ditunda bulan April supaya Waisak ada di sana. Jadi saya ini termasuk the flying monk, biku terbang, karena setiap minggu selalu terbang, sehingga orang di bandara sampai kenal hari kerja Senin. Duh, jangan keplok itu. Itu biku yang jelek, nggak pernah meditasi katanya begitu. Jangan dikira bangga itu, jelek begini. Nah, mereka tanya kapan banting meditasinya. Lu kan ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat baru terbang, kan cukup gitu. Nah, bahwa untuk mencari kekayaan, bahwa Sang Buddha mengajarkan bahwa kehidupan itu seorang manusia itu mempunyai pilihan sebagai perumah tangga atau sebagai babajita, mendirikan rumah tangga. Itu pilihan. Nah, apa perbedaannya antara penciptaan kekayaan oleh babajita dibandingkan dengan perumah tangga? Ini kan nggak ada jamnya, nanti saya kelewatan, nggak ngerti saya ya. Oke, ya. Terus, ya, untuk perumah tangga itu berbeda dengan babajita di dalam penciptaan kekayaan. Ya. Saya sudah mengalami dua-duanya, Anda mungkin baru satu, jadi saya menang masih. Sekarang yang nomor 2 babajita, dulu yang household. Ya. Yang pertama bahwa more and more taking, sebagai perumah tangga kepengennya selalu more and more, lebih. Sehingga kekayaan itu selalu seperti orang ke treadmill katanya. Kelihatannya lari terus begini, tapi nggak maju-maju. Biasanya bulan April begini ada kenaikan gaji. Waktu dulu ya saya ngurus, betul. Kenapa April ada kenaikan gaji? Karena ulang tahun saya. Enaknya cuma 3 bulan. Habis itu kurang lagi. Karena apa? More. Begitu pendapatannya naik lagi, pasti kebutuhannya naik lagi. Sedangkan biku dari dulu ya begini aja. Lah dulu, wah kalau pergi parfumnya ya pakai Boss, pakai Givenchy, pakai Chanel, pakai dasinya. Sekarang boro-boro pakai dasi. Baju aja ya begini. Jadi more and more taking, ngambil, taking. Kemudian apa? Less giving.
susah keluar duitnya itu untuk membantu giving itu. Terutama money ya, terutama. Memberikan advice juga begitu, less giving. Karena itu katakan, orang-orang kaya itu ada orang-orang yang seringkali pelit. Karena dia pelit, dia kaya. Tapi kalau dia kaya kemudian dia generous, dermawan, susah kayanya. Ya ketiga apa? Orientasinya apa? Money come home, money come home. Pokoknya cuan, no money, no service. Iya, saya dikasih berapa ini honornya ini? Dulu kalau saya datang kayak begini, kalau diundang ke Medan, pertanyaan saya nomor satu apa? Wani piro? Karena saya pernah jadi konsultannya Bank Sumatera Utara, pernah jadi konsultannya Lembaga Pendidikan Perkebunan di jalan apa itu, dekat asrama haji itu. Wijen Ketamso. Wijen Ketamso. Ya enggak tahu nama sekarang itu, yang ada perkebunan. Jadi sudah biasa. Jadi kalau Pak Bajita, perumah tangga itu orientasinya adalah make money. Material, ya nanti material itu apa? Selalu orientasi itu ke sana. Sedangkan kalau saya tadi ya, kemudian keempat, clinging, terikat. Ibaratnya kayak oktopus itu, kalau sudah dapat itu, wah, dipegang erat-erat, jangan boleh lepas. Dampaknya ya ini nanti perlunya spiritual begitu. Karena apa yang dipegang seperti pegang telur. Jadi kalau terlalu kenceng, pecah. Terlalu lembek, jatuh. Nah ini clingingnya itu di situ yang membuat penderitaan itu. Dari pengalaman saya juga, ini cerita yang saya selalu kalau ceramah itu apa yang saya alami saya ceritakan. Tapi kalau yang saya tidak alami, saya tidak pernah ceritakan. Tapi saya alami juga pernah tidak saya ceritakan. Waktu dulu saya pacaran. Nah, clinging. Kemudian yang kelima adalah self-center. Pokoknya aku dulu yang saya harus puaskan. Orang lain itu nanti dulu. Self-center itu adalah ciri-ciri daripada penciptaan kekayaan oleh para perumah tangga untuk Anda sekalian. Berbeda dengan Pak Bajita. Yang pertama adalah less and less taking. Seorang biku itu harus sedikit demi sedikit, cuman less taking. Karena itu mengapa saya itu harus menerima, bukan taking, tapi receiving, menerima. Karena itulah para biku kalau makan itu selalu minta diserahkan, dipegang. Bukan itu biku itu minta dilayani, banyak kritiknya. Tuh biku mintanya dilayani, satu persatu makanannya. Apalagi di Medan ini, kalau makan dikit tambah lagi, dikit tambah lagi, dikit tambah lagi. Sudah itu di dalamnya apa? Rasanya enggak karu-karuan. Ya, jadi less and less taking, sedikit dia menerima. Receiving ya. Taking ya. Kemudian kedua, less and less taking, sedikit dia mengambil, tetapi more receiving, lebih banyak dia hanya menerima. Nanti akan tanya, apa receiving itu di dalam kehidupan? Yang ketiga adalah, yang dipentingkan itu bukannya material oriented, tetapi spiritual achievement. Bagaimana pencapaian spiritualnya itu. Kemudian yang keempat, kalau yang ini clinging, melekat, kalau seorang biku itu harus bisa melepas. Function, dilepas, lepas. Nah Anda juga begitu yang wanita-wanita, harus bisa function suaminya. Supaya bisa jadi biku, gitu. Barulah Anda mengatakan, I am free, saya bebas. Gitu. Ya. Releasing, lepas, melepas. Jadi kalau seorang biku yang baik, Anda lihat, itu biku yang sering melepas. Bukan yang pengen ini, pengen itu, itu tanda tanya itu. Karena itu wilayahnya household. Kemudian yang kelima adalah, bukan dipentingkan dirinya sendiri dulu, tetapi orang lain didulukan. Orang lain bisa tersenyum, kita tersenyum. Ya. Ini persis motonya restoran Padang. Anda senang, saya senang. Anda kenyang, saya pun akan kenyang begitu. Ya, itu jadi senternya itu beda. Karena kebahagiaan itu kalau kita bisa membahagiakan orang lain. Nilai seorang manusia itu sebenarnya adalah
kalau kita bisa membahagiakan orang lain. Jangan saya senang lihat orang susah. Saya susah kalau melihat Anda senang. Itu bukan. Membahagiakan, ya. Jadi kalau yang household itu adalah sumber daripada penderitaan. Karena apa? Ya harus mencarinya itu setengah mati, belum difitnah, belum dijegal, belum dimarahi bos. Ya, kalau bos itu marah, wah senang saya. Kenapa? Dia cinta saya gitu. Kalau nggak sayang kita dibiarin aja gitu. Ya, yaitu dan penuh dengan sumber ketidakpuasan, serba tidak puas. Ya. Kemudian kalau yang pabacita adalah sumber dari kebahagiaan. Nah, inilah maka harus ada dua pilihan, ke kiri atau ke kanan. Nah, kalau yang kuat itu yang kiri, maka yang kanan itu lemah. Ya, itu lemah. Jadi seimbang itu dua itu. Sebaiknya memang setiap orang mempunyai dua ini. Keseimbangan. Kalau Anda berat dalam mencari uang, maka spiritualitasnya itu akan rendah. Kayak timbangan. Tetapi kalau spiritualitasnya tinggi seperti biku, maka materialisasi itu rendah. Nah, untuk Anda saya sarankan dari pengalaman hidup saya, ambil yang tengah gitu. Tidak hanya satu aja. Kalau tidak akan menjadi binatang ekonomi. Hanya money and money and money, enggak peduli. Tuhannya itu adalah uang. Ada yang mengatakan no money, no girl. No girl, no love. No love, no dong. Ya. Nah, apa sih yang dicari manusia tadi? Material. Nomor satu dia cari apa? Hepeng ya katanya orang Batak ya. Money gitu. Apa Anda kepengen itu? Tidur ditumpukan duit. Apa dia merasa? Saya pernah kerja di bank Amerika. Lihat uang itu bukan lihat uang, kertas. Sampai diinjek-injek jadi itu. Begitu saya lihat uang, saya akan korupsi. Tapi kalau itu lihat kertas, enggak ada artinya. Jadi yang dicari orang namanya sukses itu ukuran orang umum, ya baik publik itu adalah duitnya berapa. Selalu Tuhannya itu adalah duit. Kalau enggak ada duit, orang itu seringkali enggak dihargai, dianggap keset. Kalau ada duit, wah dihormati. Kalau saya pakai mobil, kemudian mau parkir, orang hormat, begini. Bukan hormat kepada saya. Tipnya, kalau mobilnya jelek coba, pernah disambut itu? Enggak, kalau mobilnya bagus, wah, bos. Apa enak dipanggil bos itu? Bos itu singkatannya dari bekas orang sakit saraf. Ya, apa seperti ini? Jadi sukses itu dikatakan pertama kalau C yang pertama, ada 5 C. C yang pertama itu adalah cash. Wah, siap-siap dulu ya gini. Gini lagi pidato diganggu potret jadi. Pertama itu cash. C yang pertama, ini orang Singapura itu. Ya, kedua yang dicari orang itu apa? Yang disebut penghargaan. Next. Car, mobil. Kenapa bukan rumah dulu? Mengapa Medan sekarang itu macet itu? Car dicari, kenapa? Anda bisa memamerkan. Waduh, mobilnya baru ya. Aduh, enak ya. Wah, kalau Anda punya rumah bagus, di Sibolangit sana toh, nggak ada orang ke sana. Tapi kalau mobil bisa dipamerkan. Kemanapun juga, Anda bisa lihat. Anak-anak juga senang dan sebagainya. Car nomor 2. C nomor 2 yang dicari. Nomor 3, kredit card. Tambah banyak kredit cardnya, tambah bangga. Sedangkan Sang Buddha mengatakan kebahagiaan yang paling utama itu kalau nggak punya utang. Sedangkan kita semua diajari utang terus. Ya. Kredit card, itu C ketiga yang dicari. Keempat adalah, jangan disingkat ya, kondominium, jangan kondom, titik, itu salah nanti. Wah, bahaya tuh ya. Kondominium, rumah. Di mana? Pondok Indah pakai bahasa Inggris. Orang Indonesia itu aneh. Kalau dia beli rumah di mana? Riverside, laku.
Begitu di Indonesia kan pinggir kali. Gak ada yang mau beli. Hah? Warung kopi gak laku. Coffee shop rame. Gak tahu. Makanya saya pakai bahasa Inggris karena Anda bisa mengerti itu. Ini yang dicari. Kemudian yang kelima adalah, yang dicari adalah klub. Ya, saya pemain main golf. Saya kira nggak banyak ya tokoh Buddhis yang main golf ya. Saya termasuk salah satu yang suka main golf ya. Dulu di Helvetia yang paling murah ya. Ya, masih ada itu. Itu paling tua itu ya. Ya, ini klub yang eksklusif. Itu dicari 5C ini. Tetapi ini semua nggak ada yang kekal. Bisa berubah, bisa membosankan. Ya. Kemudian apa yang dicari yang kedua oleh orang di samping material? Position, pangkat. Dengan duit dia mencari pangkat. Lihat aja dulu konglomerat, bikin partai politik semua. Karena dia nggak punya posisi. Sudah bosan dia dengan kekayaannya, kepengen menjadi pejabat publik. Ya. Mencari pangkat. Mau jadi Obama, mau jadi Ahok. Hati-hati, Ahok itu ada plus, ada negatifnya ya. Mencari itu position. Atau Anda cari posisi dulu, baru kong kali kong dengan orang Medan, happeningnya jadi banyak. Siapapun juga kalau sudah ke Medan itu diuji. Mau melarat tapi sukses, selamat, atau kaya, masuk Boeing itu. Katanya begitu, kata orang Medan itu. Makanya itu Sarwo Edi mengatakan begitu. Saya mau buktikan, berangkat dengan koper kecil, pulang dengan koper kecil. Dalam hati saya, iya dalamnya itu ada berliannya itu nanti. Ya, ini adalah posisi yang dicari. Apa posisinya? Kemudian yang ketiga, yang dicari manusia itu adalah fame. Apa namanya? Kepopuleran. Menjadi penyanyi dan sebagainya itu. Cucunya kakak saya menjadi penyanyi yang top sekarang, Isyana Saraswati. Oh, itu dia memang sekolah ya, sekolah di luar negeri, sekolah menyanyi gitu. Yang dicari adalah tepuk tangan. Ya, tepuknya itu habis, tinggal tangannya. Saya banyak kenalan dulu bintang-bintang film, penyanyi-penyanyi dan sebagainya itu. Mereka kalau sudah di atas panggung kayak begini, wah bisa hidup. Begitu keluar panggung bisa nangis dia. Karena dia menjadi dirinya sendiri. Dengan problemnya sendiri. Fame, ya, kepopuleran, itu juga dicari. Ya. Tapi pada akhirnya Anda lihat, mereka yang terkenal itu, Prince bagaimana? Mati. Michael Jackson bagaimana? Michael Jackson. Kemudian yang terakhir, ada beberapa. Kepopuleran itu juga tidak ada artinya. Ya. Pada akhirnya juga anicca, lenyap. Jadi sebenarnya apa yang dicari manusia? Ya. Sukses kriteria yang dikatakan sukses itu adalah itu secara umum. Ya. Kalau bisa memang sudah kaya, berpangkat, populer lagi. Wah itu. Ya, lanjut. Nah ini adalah doa orang yang kepengen sukses. Orang sekarang diajari doa. Ini doa yang sangat penting untuk bikin sukses. Anda boleh potret ikut. Doanya apa? Ya Tuhan, jadikan aku orang yang cuma hanya dengan kipas-kipas saja uang itu mendatang. Tuhan ternyata setuju ya. Tuhan Maha Pengasih. Baik, saya kabulkan jadi tukang sate. Aduh kok cuma sate lagi, dia doa lagi. Ya Tuhan jadikan aku orang yang cuma dengan duduk ongkang-ongkang dapat rezeki. Pengennya kan gitu kan? Ongkang-ongkang, jadilah dia penjahit. Ecek. Aduh salah lagi Tuhan ini, aduh kok gak mengerti. Dia doa lagi, ya Tuhan jadikan aku orang yang cuma dengan duduk diam, uang mendatang. Pengennya kan gitu ya? Jadilah dia apa? Penjaga WC. Dia tinggal duduk aja duitnya datang. Gak puas lagi. Ya Tuhan jadikan aku orang yang cuma dengan
cuma dengan bisa memerintah orang kaya. Orang kaya itu orang tidak bisa diperintah. Saya kenal dengan Pak Sukanto Tanoto. Karena saya pernah menjadi ketua yayasan Tanoto Foundation. Saya nggak bisa memerintah beliau. Beliau memerintah saya bisa. Tapi ada orang gila yang kepengen berdoa bisa memerintahkan orang kaya. Dikabulkan oleh Tuhan. Jadilah dia apa? Tukang parkir. Terus. Ngikut dia. Begitu sendul, aduh maaf Pak, begitu. Saat terakhir udahlah, capek saya, dia bilang. Doanya apa? Ya Tuhan, jadikan aku orang yang cuma dengan mudah dikelilingi oleh banyak wanita. Wah, ini keinginannya laki-laki. Maka dikabulkan dia jadi tukang sayur. Sudahlah, ternyata Tuhan itu tidak mengerti apa yang saya maui, ya. Loh. Nah, ingat bahwa sukses itu punya sahabat dekat. Yaitu apa? Gagal. Tidak berhasil. Ingat itu, bahwa keinginan kita untuk sukses mencapai sesuatu tidak selamanya tercapai. Kegagalan adalah bagian daripada kehidupan kita. Ini yang kita harus hati-hati. Menyeimbangkan kekayaan materi dengan batin. Yang batin ini nih, siap untuk gagal. Ya. Kemudian apa? Sukses itu bukan sesuatu yang final, bukan yang akhir. Kegagalan itu juga bukan fatal. Berapa banyak kemarin itu orang gagal cinta, waduh, gantung diri. Ada yang juga mengatakan, kalau sampai saya korupsi, saya akan gantung di Monas. Sampai sekarang juga nggak berani. Kemudian ada lagi macam-macam sekarang itu. Nggak ada. Jadi gagal itu bukan fatal. Tetapi sukses itu juga bukan akhir. Hanya bagian kecil. Yang penting adalah it is the courage. Yang penting itu adalah keberanian untuk bangkit kembali. Itu yang harus dihitung. Ibaratnya kita dulu pernah belajar nyetir sepeda. Ya, waduh rasanya begini tuh jatuh bangun. Pada akhirnya juga, wah begitu bisa lost tang, esek udah. Ya, bangga sekali. Apalagi sekarang ya pakai sepeda apa namanya itu? Wah, listrik atau dan sebagainya. Ya. Ini katakan, yang kita itu adalah is the courage to continue that count. Jadi kita harus menghitung berapa banyak kita bangkit itu adalah sukses. Bukan apa yang kita capai. Kebangkitan, ya. Ini kebetulan Yesus bangkit ya ini kemarin itu ya. Jadi ini kebangkitan juga begitu ya. Baik. Nah, untuk mencapai sukses itu tadi, kekayaan materi yang tadi itu, memang harus ada elemen-elemen lain yang merupakan kekayaan batin. Yang harus menjadi penunjang daripada sukses itu sendiri. Sukses tidak bisa dengan doa tadi keluar dari langit. Tuhan salah pilih nanti itu. Ya, yang pertama apa? Kesehatan yang baik itu adalah modal. Kita harus bersyukur itu kekayaan Anda. Sang Buddha mengatakan arogya paramang laba. Laba itu kalau Anda laba itu apa? Sang Buddha mengatakan enggak. Kesehatan itu adalah laba yang tertinggi. Kalau Anda sehat, makan enak, tidur enak, pergi enak. Mendengar ke sini pun, coba kalau Anda sakit gigi mendengarkan saya, sakit. Hargailah kesehatan setiap hari itu Anda menghargai. Itu adalah kekayaan batin. Kemudian yang kedua adalah intelektual. Cerdas dan cerdik. Tidak cukup cerdas saja, tapi juga harus cerdik. Dalam pengertian mencari segala sesuatu jalan agar efisien, efektif. Kalau cerdas saja ya boleh saja, tapi tidak cerdik ya sama dengan fotokopi aja nanti itu. Ya copy paste. Ini intelektual, kekayaan intelektual itu. Ya, ada property rights ya. Ya, itu juga ada. Kalau Anda membuat program-program animasi, program itu sekarang wah anak-anak sudah pintar-pintar semua. Ya, itu intelektual, cerdas dan cerdik.
Yang ketiga, kekayaan yang lain adalah skills, experience, pengalaman, skills itu apa namanya? Keterampilan. Terampil. Juga terampilnya apa juga bisa loh ya. Ya, itu kan kekayaan, karena Anda terampil, Anda dapat duit. Kalau Anda nggak terampil, Anda tinggal dapat bokem. Ya. Kemudian apa yang keempat adalah perilaku, attitude, behavior. Itu juga kekayaan batin yang Anda harus miliki. Jadi ada 4 macam, tapi sebenarnya yang keempat ini lebih banyak. Yang nomor 1, yang penting itu trusted, bisa dipercaya. Terutama bapak-bapak kalau nggak bisa dipercaya suaminya oleh istrinya, habis rumah tangganya. Makan nggak dikasih, tidur disuruh sendirian. Kalau perlu nggak dibukain pintu begitu. Ya. Trusted, bisa dipercaya. Kalau Anda bisa dipercaya, rezeki itu akan datang. Rezeki itu datang, pengalaman saya. Wong saya sudah jadi biku begini, masih ada yang menelpon, Pak ada proyek ini, mau nggak? Astagfirullahaladzim gitu. Sampai 2 kali saya ditelepon oleh orang yang berbeda, menawari proyek. Karena itu mengapa saya jadi biku lat itu tiap kali mau jadi biku ada proyek. Nggak jadi lagi. Mau jadi biku lagi, proyek lagi. Proyeknya ratusan juta, masa nggak mau coba? Kalau jadi biku dapat berapa ya? Nggak dapat apa-apa. Nah, jadi mundur lagi. Pada waktu akhirnya ya sudah usia 70, apanya kayak kereta api ning nong itu udah mau datang ini. Ya sudahlah, masuk aja lah. Kalau enggak boleh masuk. Kapan lagi mau kelahiran akan datang? Wah, enggak taunya masuk di neraka saya di sana, udah enggak jadi biku lagi. Jadi trusted itu sangat penting sekali, bisa dipercaya. Coba bapak-bapak pergi ke mall, kemudian dikasih wanita cis parfum begitu wangi, suruh nyoba ya. Pulang, istrinya persis kayak dogi itu. Wah, dari mana? Ayo, perempuan siapa itu? Langsung perempuan siapa itu? Pasti itu. Ngomong kayak apa pasti bapak itu nggak dipercaya. Nggak percaya. Wangi kok. Di sini lagi wanginya itu. Waduh. Nggak dipercaya kalau sudah tapi kalau Anda percaya, aduh Pak wangi. Siapa sih yang ngasih? Enak loh parfumnya itu. Tambah mesra. Ya. Trusted. Yang kedua apa? Disiplin. Kalau Anda tidak disiplin, tidak mungkin Anda mencapai tujuan. Anda pasti nggak senang mau naik pesawat terbang bolak-balik terlambat. Oh itu pasti lion. Late is our nature. Late is our nature. Bolak-balik terlambat lagi gitu ya. Disiplin. Ya, mulainya, akhirnya dan sebagainya begitu. Jangan suka terlambat. Ya. Karena jangan sampai orang membuat orang lain itu sulit. Membuat orang lain itu gelisah. Waktu Anda ceramah di sini, jamnya belum nyampe, kan gelisah dia. Datang enggak, telepon kiri, telepon kanan, begitu. Ya. Disiplin. Yang ketiga adalah hormat kepada orang lain. Respect to others. Jangan Anda menghormati saya, tapi nomor 1 saya harus menghormati Anda. Itu adalah dana. Itu adalah tanaman. Karena saya menghormati orang lain, maka otomatis orang lain akan menghormati kita, respect to others. Demikian juga dengan perusahaan, juga harus hormat kepada konsumennya. Jangan mentang-mentang, dia harus hormat kepada konsumennya. Kemudian yang ketiga adalah good hearted. Baik budi, budi yang baik dan baik yang budi. Ya. Good hearted. His Holiness Dalai Lama waktu ditanya oleh seorang wartawan di suatu pertemuan besar. His Holiness, agamamu itu apa? Itu pertanyaan bodoh atau pintar. Sudah tahu kepalanya gundung, jubahnya kuning. Masih tanya lagi, agamamu apa? Itu bodoh atau pintar itu? Atau mau jebak ini? His Holiness mengatakan, what? My religion? Agama saya? Semua orang pada menunggu. Pasti dia bilang apa? Agama Buddha. Kok tanya agamamu apa? Pasti Buddha. Buddhanya Buddha apa? Theravada, Mahayana, Maitreya, Nichiren, sampai 1000. Pasti nunggu. Jawabannya beliau apa? My religion, good hearted. Agama saya itu agama baik budi. Itu yang saya kemanakan. Jadi kalau orang namanya beragama itu diwajibkan baik budi, tidak menggunakan kekerasan. Jadi kalau ada kekerasan dengan nama agama,
Itu bukan beragama yang baik. Atau agama yang mengajarkan kekerasan, itu bukan agama yang baik. Kemudian apa? Teamwork, bisa bekerja sama. Bukan sama-sama kerja. Banyak orang itu yang di wihara, di mana-mana bisa sama kerja, tapi tidak ada kerjasama. Karena kerjasama itu mesti ada take and give. Memberi, menerima. Memberi, menerima. Ya. Kemudian apa? Punya inisiatif. Enggak kalah pentingnya itu. Punya inisiatif. Dan kreatif. Anda lihat aja, HP itu. Tiap bulan tuh keluar yang model baru terus itu. Saya mengalami itu. Ya. Belum sampai beli, keluar baru, enggak jadi lagi. Mau beli lagi, keluar yang baru, enggak jadi lagi. Ya itu yang saya alami itu. Nah, inisiatif dan kreativitas itu wajib dimiliki. Karena kita mempunyai brain. Kotak ini sudah sangat penting. Dan yang tidak kalah pentingnya apa? Self starter. Punya kemandirian, nggak usah disuruh, dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Kalau masih punya waktu, akan membantu orang lain. Self starter, jadi sudah dengan sendirinya, nggak usah disuruh, dikentongi bahasa Jawanya ya. Baru dipencet baru jalan, tidak ada. Kalau tidak ada itu, Anda pasti akan di PHK. Karena saya di bagian SDM, jadi tahu lah gitu. SDM itu susu dan madu. Yang membuat orang kuat. Ya. Self-starter, kreatif, dan hard work. Jadi ada 3 situ. Hard work, kerja keras. Kemudian yang lain itu adalah smart work, kerja cerdas. Dan yang ketiga apa? Hard work, kerja dengan nurani, dengan hati. Saya sukai kerjaan itu. Kalau saya sukai, nggak usah disuruh, nggak usah apa, mesti jalan. Ya. Ini adalah supporting element yang merupakan kekayaan, yang merupakan yang paling utama sebenarnya. Duit dan sebagainya itu hanya akibat aja. Oke, terus? Nah ini. Tulisannya, tanpa dorongan istri suami nggak akan sukses. Ini gambarnya ini. Tanpa bantuan istri, orang itu enggak sukses. Satu istri sudah sukses begitu. Karena itu hendaknya punya lebih dari satu istri. Suksesnya bisa triple nanti. Ini ceritanya itu. Ini lucu ini, gambar ini mengena gitu ya. Ya terus. Ini banyak gambar. Karena itu apa? Karena kegagalan itu dipastikan sering akan terjadi. Maka tidak ada jalan lain adalah go ahead. Move on, jalan terus. Apapun yang terjadi. Ya. Nah, apa yang dikatakan sukses itu? Supaya mendapatkan kekayaan materi itu. Ya. S yang pertama apa adalah see your goal. Lihat goal Anda. Apa itu goalnya? See your goal. Anda tahu. Kalau saya dulu pemain golf udah tahu. Hole-nya ada di sana. Ada 4 atau 5. Itu adalah sasaran saya yang harus saya tembak. Yang saya harus ada raih. Apa itu money, apakah dan sebagainya. U yang kedua adalah understand the obstacle. Tahuilah hambatan-hambatannya. Ancaman-ancamannya. Kesulitan-kesulitannya. Kalau Anda lihat golf itu juga gitu. Ada lubang, ada bendera. Sudah tahu itu baru lihat mata yang kedua adalah hambatannya. Ada pasirnya, ada airnya, ada bukitnya, mungkin ada lembahnya, mungkin selat apa sungainya apa laut ya. Itu harus diketahui. Karena apa? Hidup tanpa kesulitan itu bukan hidup. Sang Buddha aja dilihat kesulitannya begitu banyak. 6 tahun bersengsara. Anda mau cek capgo aja udah susah. Mau atasilah lebih susah lagi. Sedangkan beliau 6 tahun bersengsara, anak raja, segalanya ada. Obstacle-nya itu harus diketahui. Ya, saya jadi biku juga tahu obstacle-nya apa. Ya, kemudian kedua apa? Create a positive mental attitude. Ciptakan pikiran yang positif. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah ragu-ragu. Ya, jangan pernah prejudis, prasangka terhadap orang lain. Itu negatif-negatif itu yang harus dihilangkan untuk bisa menciptakan material. Enggak datang dengan dari atas. Hujan itu turun, Anda berdoa.
hujan itu turun. Enggak mungkin hujan turun kalau tidak ada penguapan air dari atas ke atas. Nah itulah yang kita harus lakukan. Kemarin ada diskusi mengenai agama Tuhan sama agama bumi ya di HP saya dengan grup kelompok-kelompok Islam itu. Ya. Kita akan masuk kelompok bumi, bukan kelompok agama langit. Semua itu dari langit turun. Ya. Nah, yang ketiga adalah clear your mind of self doubt. Ya. Pikiran itu yang bersih terhadap keraguan-raguan. Sang Buddha juga mengatakan, hambatan yang paling besar untuk mencapai sukses itu adanya ragu-ragu. Anda nyebrang jalan, ragu-ragu. Kena sudah. Melakukan sesuatu ragu-ragu, pasti kena. Karena itu harus penuh keyakinan terhadap goal, obstacle-nya, dan clear your mind. Ya. Kemudian E-nya, embrace the challenge. Bedanya orang pesimis sama optimis. Kalau orang optimis melihat masalah, itu adalah tantangan. Harus saya atasi. Kalau saya bisa mengatasi, saya sukses. Tapi kalau orang pesimis, aduh gak bisa, aduh sulit, aduh sukar, isinya cuma aduh begitu. Jangan sekali-kali kalau ketemu atasan Anda disuruh mengatakan, saya nggak bisa Pak. Aduh sulit Pak. Oh Anda mesti dipecat. Nggak terpakai orang kayak begini. Tapi selalu mengatakan, ya Pak saya bisa. Berkat akan dukungan dari Bapak. Dukungan apa yang kamu butuhkan? Dukungan ini. Puas dia. Ini rahasianya, saya udah nggak butuh lagi sini. Dengan Bhante Panyawaru nggak perlu begini-begini sudah. Jadi saya bisa, selalu mengatakan, yes I can, yes we can, yes saya bisa, dekat berkantuan Bapak. Apa yang butuhkan? Saya butuh ini. Ya kalau ini nggak ada, ya nggak bisa Pak. Nah belakangan. Mau suruh mencangkul ini nggak ada cangkulnya, nggak bisa, pasti bisa Pak. Selalu mencarikan apa? Alternatif solution. Ya, jadi bedanya orang optimis dan pesimis itu, kalau optimis selalu mengatakan yes I can. Kalau pesimis mengatakan, aduh nggak bisa. Jadi melihat hambatan itu sebagai tantangan. Orang lihat aja semua atlet-atlet itu mempunyai tantangan semua. Entah itu waktu latihan, entah berhadapan. Kemudian S-nya adalah stay on track. Tetap di dalam jalur apa yang Anda tuju. Jangan muter-muter. Fokus. Itulah yang di dalam agama Buddha dikatakan sati. Fokus. Kemudian terakhir adalah show the world you can do it. Sampai kepada dunia. Ini hasilnya, saya bisa. Bukan kesombongan. Ya, untuk mengatakan yes supaya atasan menghargai kita, supaya teman-teman menghargai kita dan supaya tahu inilah karya kita. Makanya namanya sukses itu SUCCESS. Ya, sukses. Terus nah, bagaimana untuk mencapai sukses itu? Mencapai kekayaan materi itu. Ya. Yang nomor satu yang paling bawah. I won't do it. Aduh, ya ini yang tadi mengenai orang yang pesimis. Saya nggak mau ngerjain, susah mengerjain yang paling bawah. Ya. Ini Anda itu di dalam step yang mana sekarang? Anda boleh mikir pada dirinya sendiri. Saya ada di step mana dalam pekerjaan. Yang kedua, I can't do it. Saya nggak bisa. Yang satu saya tidak mau. Yang kedua adalah saya tidak dapat, saya nggak mampu. Kemudian step yang ketiga, mulai dia nengok ke atas. I want to do it. Saya mau ambil itu. Jadi dia mempunyai apa? Confident, keyakinan. Saya mau ambil itu. Nggak ada keyakinan, sorry deh. Nah itu yang dikatakan dalam Dhamma itu sada itu. Mempunyai keyakinan, yes we can. Sang Buddha waktu lahir sudah mengatakan gitu, ini keluarga yang terakhir. Akulah pemimpin yang pengagung. Dia sudah punya goal. Gak pernah mengatakan ragu-ragu, aduh gak bisa, capek dan sebagainya. I want to do it, baru naik ke atas. Dia mikir, kalau saya sudah ingin, pertanyaan kedua, gimana ya bisanya ya? How to do it? Gimana? Kalau Anda ditanya bos, bisa nggak? Bisa. Pertanyaan kedua dari bos, gimana bisanya? Insya Allah Pak.
Insya Allah. Ya seringkali itu cara yang salah. How to do it mesti Anda tanya. Kalau Anda mengatakan bisa, karena itu sebelum menghadap bos Anda harus siap-siap. How? Mau akan dicek. Saya dulu begitu, saya punya bos yang pinter tapi kejam. Kalau mengatakan yes, bagaimana caranya? Begini Pak, cuman itu. Kedua bagaimana? Kalau tanyakan kenapa enggak ini, kenapa enggak ini, begitu, keluar sana. Waduh, Pak, saya punya bos, tapi yang mengakibatkan saya pintar itu karena punya bos yang galak. Positifnya itu begitu ya. Jadi how to do it. Kemudian ke atas, karena sudah tahu yes, I can. Kedua, saya sudah tahu how to do it. Yang ketiga adalah I'll try to do it. Mau saya laksanakan. Saya coba melaksanakan, kemudian naik ke atas, baru dia lihat hasilnya. I can do it. Ada confident, keyakinan. Ya, itu langkahnya, kakinya ke atas. Sudah berdiri. Kemudian di sini, I will do it. Bukan I'm going to, I will do it. Kemudian di atas, yes I did it. Saya bisa. Anda lihat aja Jokowi, dulunya apa sih? Sudah krempeng, pedagang biasa, ya, pedagang mebel, ya, kemudian sampai jadi wali kota Solo, kemudian gubernur, cepat naik ke atas. Saya pikir-pikir kok pinter ya dia ya. Ngomong apa aja bisa. Ya. Itu karena apa? Yes we can. Oke, terus? Dimulai dengan goal. Jadi harus mulai dengan mimpi, dream, vision. Bedanya mimpi dengan yang ini, kalau mimpi biasa tuh mimpi yang enak-enak gitu. Begitu bangun tidur, cuman ngimpi. Tapi dream itu ngimpi yang sampai Anda kapan aja tidur pun termimpi-mimpi apa yang Anda inginkan. Itu sangat penting sekali. A vision, visi yang kemudian ditulis. Ya. Mimpi Anda seperti ini, merah putih berkibar. Bendera ini berkibar itu karena apa? Karena ada angin? Betul? Kalau anginnya nggak ada, berkibar nggak itu? Tapi tetap di atas kan? Karena ada tiang kan? Kalau nggak ada tiangnya, ada anginnya? Nggak bisa, yang penting itu tiangnya. Vision dream Anda itu untuk bisa mencapai kekayaan materi itu, juga kekayaan batin itu, kayak ada dream dan ada tiangnya. Nah, sekarang kita bicara tiangnya itu apa aja. Siapa ini? Pria cakep? Mimpinya sejak dia kecil, saya ingin menjadi the number one. Mulai di umur 9 tahun, sudah kepengen jadi, sehingga dia mau foto dengan Schumacher dan sebagainya itu. Saya kepengen. Masalahnya selesai nggak dia sekarang ini? Wow, belum dibayar loh. Pusing nggak? 200 miliar. Anda pun berdana ini pun nggak akan nutup itu. Ya, Rio. Kemudian yang kedua, nah, yang nomor 1 itu apa? Punya passion, ya, punya semangat untuk apa? Mencapai yang itu. Passion, semangat. Ya. Kemudian apa? Work hard, work smart. Work hard dengan hati. Ya, enggak disuruh pun tetap saya harus lakukan. Bos enggak punya duit, kalau perlu saya utangi dulu, saya pinjemin dulu. Ya. Work. Kemudian apa? Fokus, sati. Jangan pikirannya ke kiri. Ini untuk meditasi. Ya. Kemudian yang keempat, push. Tidak hanya dirinya sendiri yang dipush, anak buah harus dipush juga, dimotivasi untuk mau bersama-sama. Karena kita tidak mungkin sukses sendirian, selalu harus kerja bersama. Kemudian apa? Punya ide-ide yang banyak, alternatif-alternatif yang banyak tadi saya katakan. How to do it. Kemudian apa? Bisa mengimprove, diperbaiki. Yang ketujuh adalah selalu harus bisa melayani orang lain. Kita harus melayani customer, melayani anak buah, melayani atasan, melayani samping. Semua harus pelayanan. Karena itu untuk mau menjadi sukses, tidak boleh sombong, harus rendah hati, ramah tamah. Itu dharmanya di situ. Kekayaan batin itu ramah tamah dan rendah hati, itu juga kekayaan batin. Yang menuju kepada sukses. Kemudian persis, ya, kayak begitu besar itu Anda harus siap untuk
mendorong ke atas untuk mencubi ke atas. Ini adalah 8, 8 to be great. 8 ciri yang membuat kita itu menjadi besar. Kalau Anda tidak melakukan 8 itu, sebagai seorang biku juga begitu ingin nibbana, mau ingin jalan sakadagami, anagami, atau jalan bodhisattva, sama saja ya tetap ini aja dikerjakan semua. Enggak lebih. Ya. The power of mind, seperti tadi itu dalam Buddhism. Yang pertama adalah sada, keyakinan, punya cita-cita, punya harapan ya. Cepat aja. Yang kedua adalah wirya, courage, semangat. Ya. Tidak pernah menyerah seperti Sang Buddha. Kalau perlu saya duduk di sini, di bawah pohon Bodhi, biarpun darah saya menguap, tulang-tulang saya mengering, saya tidak akan beranjak sebelum tercapainya nibbana. Kalau yang nabi yang lain, terima langsung dari atas, ceplok. Udah langsung, datang lagi, ceplok lagi. Sang Buddha tidak, berjuang. Berjuang untuk mendapatkan. Kemudian ketika tadi fokus tadi, sati. Kalau Anda tidak menjalankan meditasi, enggak bisa. Dengan meditasi Anda bisa menjalankan 4 itu. Yang kemudian keempat adalah panya, wisdom. Selalu melakukan evaluasi. Apa kekurangan, apa kelebihan, kapan improvementnya. Itu ada di dalam panya semua. Jadi dharma itu bisa dipakai untuk kepentingan bisnis. Kebetulan saya ada CD 1, ada mengenai apa? Buddhism for the applied Buddhism for business. Nanti saya akan kasih untuk diberikan kepada teman-teman di sini. Ya, ada CD-nya itu. Bagaimana mengimplementasikan Buddha Dharma di dalam bisnis. Anda nggak pernah mendengar kan? Oh, agama, bisnis. Kalau pakai bisnis, pakai Buddha Dharma, nggak manjur. Itu kesalahan besar. Saya menjadi sukses itu oleh karena menggunakan Dharma untuk diterapkan di bisnis. Jadi bisnis tanpa Dharma hanya untuk dianggapnya sebagai monkey business. Bisnisnya monyet itu. Habis makan pisang itu dibuang. Ya tahu kenapa para biku kalau makan pisang itu dibuka, dipotong-potong, betul enggak? Karena yang pisang begini-begini dimakan begini itu apa? Siapa itu? Anda loh yang ngomong loh ya, bukan saya loh ya. Hanya monyet. Kalau orang yang terhormat nggak akan SBY misalnya di dalam makan bersama dengan Presiden Obama, terus makan nggak ada. Selalu akan dipotong-potong. Jadi para biku itu kayak begitu itu memang punya tata krama yang seharusnya. Karena Sang Buddha adalah seorang pangeran yang tidak lahir di kandang domba, tapi beliau adalah yang lahir di kerajaan, putra mahkota. Dibandingkan nabi lain, beliau itu adalah the top. Ya. Nah, ya terus ini the power of mind itu tetap ini ada di dalam Dharma tadi. Saya mau cocokkan aja bahwa Dharma dengan manajemen itu ada di dalamnya. Kita lihat dreamnya adalah tercapai. Tapi apakah setelah tercapai dia diam? Enggak. Dalam satu musim ini aja sudah berapa kali dia bertanding. Ya di Melbourne, kemudian di China, kemarin itu gagal, ya kemarin nabrak. Duitnya belum dibayar. Aduh kalau saya jadi... Ini satu contoh yang real. Yang apa akhirnya? For the sake of country and nation. Untuk bangsa dan negara. Meskipun negara enggak mensupport dia sepenuhnya. Ngasih janji-janji utang aja tapi enggak dikasih-kasih ya. Ya terus? Nah kembali untuk mencapai sukses tadi. Materi maupun non-materi. Selalu ada katakan no pain, no gain. Kalau Anda kepengen mendapatkan sukses, gain, sesuatu, materi, kekayaan materi atau batin, tidak pakai penderitaan, seperti nenek-nenek naik pohon kelapa. Impossible. Karena itu Anda harus lihat, ada di TV sekarang, I'm possible. I'm possible apa? Yes I can. Anda harus saksikan itu di TV. Jangan lihat sinetron aja. Lihatlah yang bermutu, I'm possible. Lihat pengalaman orang-orang lain itu. Bahwa sesuatu yang impossible, nggak mungkin, itu bisa jadi mungkin karena apa? Kembali kepada jalan Dharma tadi. Ya, ada keyakinan, ada semangat yang tidak putus, fokus untuk mencapainya,
keempat adalah keempat itu adalah pannya. Ya. Nah, lihat aja mengenai ibunya Rio, terpuntang-panting memberikan motivasi, cari duit ke kiri ke kanan, ya. Kemudian Rio-nya juga harus punya tekad, hard training, mental health, jangan pernah menyerah, ya. Kemudian fisiknya juga harus bagus. Kemudian yang terakhir juga nggak ada waktu untuk pacaran, nggak punya waktu untuk main game, nggak punya waktu untuk night life. Jadi ini adalah no pain, no gain. Untuk bisa sukses selalu harus ada painful. Inilah yang katakan Sang Buddha mengatakan segala sesuatu adalah duka. Nggak ada yang tidak duka karena harus berjuang. Ya. Nah, di dalam menghadapi kita mencapai kekayaan materi maupun non-materi tadi, Mahatma Gandhi mengatakan, first they ignore you. Pada awalnya nggak ada orang memperhatikan kamu. Pada awalnya. Yang kedua, sudah itu apa? Menertawakan kamu. Ha. Nggak punya duit, sudah kepengen Formula 1. Menertawakan. Jangan putus asa. Yang ketiga adalah, sudah itu apa? Saya akan kalahkan kamu. Ini musuh saya ternyata. Dan yang keempat, Anda mau memperoleh kemenangan. Ini Mahatma Gandhi. Jangan pernah menyerah karena ditertawakan banyak orang. Apalagi dijadikan Facebook, diojekan olok-olok, difitnah dan sebagainya. Jangan pernah khawatir. Kalau Anda digosipin di Facebook, Anda mengatakan, nah gue sudah terkenal nih sekarang. Saya bukan tukang becak lagi. Tukang becak. Enggak pernah. Tetapi harus melakukan evaluasi. Saya salah atau tidak benar, atau benar dan sebagainya. Bagaimana kita lihat Rio juga gitu sukses yang pertama. Waktu di Turki diolok-olok, apa itu? Indonesia. Mana Indonesia itu? Anak kecil itu. Enggak punya pengalaman, enggak punya nama, diketawain. Itu Mahatma Gandhi bilang begitu juga. Enggak ada satupun yang mengharapkan. Yang pandang mata enggak ada. Ini antara teori dan praktek saya ceritakan. Kemudian apa? Ternyata dia menang. Panitianya bingung. Menang. Bendera Indonesianya mana ya? Kok enggak ada ini? Enggak menyiapkan. Akhirnya yang dicari apa? Bendera Polandia, putih merah. Akhirnya dibalik jadi merah putih. Kemudian lagu Indonesia Raya enggak ada. Dia kemudian carikan dari YouTube. Ya. National Anthem kemudian disiapin. Apa kata-kata Mahatma Gandhi adalah benar? Yuk. Nah, Dalai Lama mengatakan, judge your success by what you had to give up in order to get it. Jadi, kita menghitung sukses itu, seperti yang saya katakan, bukan daripada apa yang saya peroleh. Kita biasanya kan menghitung peroleh. Wah, Bante Jaya itu hidupnya dulu sukses, kerja di internasional begini-begini. Itu bukan sukses. Sukses itu berapa banyak saya pernah bangkit dari kegagalan. Semua konglomerat itu bisa berhasil karena bangkit dari kegagalan. Jadi kegagalan itu alat pemicu untuk mencapai sukses. Ini yang harus dimasukkan di dalam benak kita. Lihat Rio juga pernah jatuh begitu. Kemarin nyenggol ya, kemarin diskualifikasi kemarin itu. Karena ditabrak orang lain. Kemudian sebelumnya juga nyerempet, turun scoringnya. Kalau dia tidak kuat mentalnya, aduh kenapa Tuhan ngasih ini ya gitu. Aduh doanya orang Indonesia nggak mempan rupanya. Ya. Nah kemudian Sang Buddha mengatakan, sukses is not the key to happiness. Sukses itu bukan merupakan kunci untuk kebahagiaan. Saya pernah pegang punya Volvo baru. Staf saya duduk di dalamnya. Waduh Pak, enak ya jadi bos ya. Empuk, dingin dan sebagainya. Oh ya? Saya bilang coba lihat itu. Orang-orang yang pakai kendaraan bagus-bagus seperti ini. Waktu itu. Ada enggak yang tidur? Enggak ada. Apa yang dikerjakan? Kalau enggak baca begini, wah telepon terus gitu. Enggak ada yang tidur kan? Coba sekarang lihat itu yang duduk di Metro Mini. Kalau perlu sampai ngiler-ngiler pun enak mana dia bisa tidur. Yang bos-bos dalam mobil bagus, enggak ada yang tidur. Jadi apa yang diperoleh yang 5C tadi, itu adalah bukan happiness. Tapi happiness is the key to success. Kalau Anda merasa hidup Anda bahagia,
itu merupakan sumber untuk mencapai sukses. Jangan dibalik, saya akan bahagia ya kalau istri saya cantik, kaya raya, calon mertuanya saya sakit jantung gitu. Tetapi kalau mengatakan saya akan bahagia walaupun makan ikan teri dan sebagainya. Ya, walaupun saya pakai baju begini, ya saya bahagia, nggak pernah malu, ya sudah kepalanya gundul lagi gitu. Ya. Jadi harus walaupun, jangan kalau jikalau Anda nggak akan bahagia. Nah, belum. Ya. If you love what you are doing, nah ini fokus work hard tadi. Kalau Anda mencintai apa yang Anda kerjakan, Anda akan sukses. Cintailah pekerjaan Anda. Kemudian, ya seperti beliau, mau aktif di Patria, cintailah kerjaan Anda, gak dibayar pun aktif. Saya pun aktif di agama Buddha sejak tahun 1964. Saya nggak tahu waktu itu Anda jadi apa itu ya. Sudah mendirikan Gerakan Pemuda Buddhis Indonesia. Yang mendirikan Patria, saya ikut mendirikan. Maga Budi, saya mendirikan. Walupi, saya ikut mendirikan. Kalau saya mencintai, pasti sukses. Ya. Nah, kemudian apa? Nah ini, kita harus membalans, menyeimbangkan kehidupan kita. Ya, balance antara materi maupun non-materi. Balance of life. Yang nomor 1, sport. Kenapa? Arogya badan pun harus sehat. Itu membuat apa? Physical strength, kekuatan fisik. Yang kedua adalah, karena harus kita mempunyai kekuatan. Kedua adalah arts. Emosinya juga dikembangkan. Orang sekarang adalah sakit jiwa masyarakat sekarang, tidak punya emosi. Nggak punya rasa empati terhadap orang lain. Gampang membunuh, gampang kekerasan, gampang menghancurkan. Ya. Emosi ini kekuatannya, Anda bisa arah, kalau Anda mencintai art, seni budaya, seni lukis, seni tari, seni suara, seni patung, saya mengikuti itu semuanya. Bahkan waktu ada lomba lagu-lagu Buddhis pertama di Indonesia, saya juga penciptanya. Kemarin ada Dhammagosa di Pontianak, ya si Antono ya. Bante, rencana saya kemarin itu saya mau pentaskan tadi itu lagunya Bante waktu pertama kali. Loh masih ingat? Wah nggak pernah lupa. Jadi kita harus mencintai, ya. Jadi arts itu seni budaya, ya menata rumah, menata taman di rumah itu juga begitu. Kalau perlu menata istri juga boleh. Aduh bajunya begini, rambutnya kurang begini. Bos seperti, wah itu loh. Wanita kan kepengen mendapatkan komentar dari suaminya ibu ya. Jangan sudah pakai baju baru, suaminya tetap aja baca koran. Papa, ini bagus nggak? Ini bagus nggak? Ya, itu jadi emosional. Kemudian apa? Social activities. Itu apa? Relationship. Ya. Ya. Kekuatan hubungan, hopeng. Teman-teman dan sebagainya. Yang kelima adalah spiritual activities, inner strength di dalam. Nah kalau Anda menjalankan 5 ini, kekayaan batin ini, maka apa? Anda mendapatkan more friends. Banyak teman. Kalau banyak teman, banyak sahabat, akan banyak rezeki. Nggak punya teman, jangan harap rezeki muncul. Anda menjadi orang yang kesepian. Jalankan 5 ini, untuk dibalance. Duit itu datang 5 itu belakangan, jangan dijadikan yang utama. Tapi yang harus dijadikan utama adalah kekayaan batin. Nah, saya ceritakan dengan dia tadi pagi ya, tadi sore ya. Kekayaan lahir ini dengan kekayaan batin. Kekayaan lahir orang itu nomor 1 biasanya ini yang didulukan. Ibaratnya Anda itu punya mobil. Ada gas, ada rem. Mana yang Anda pentingkan? Gasnya atau remnya dulu? Umumnya, gasnya dulu. Kemanapun juga selalu kepengen ngegas. Kalau bisa secepat-cepatnya, wah cepat. Ujungnya apa? Bisa nabrak, bisa nyenggol. Karena itu diperlukan adanya rem. Anda harus bisa membalance antara gas dengan rem. Nah, rem ini adalah kekayaan
batin. Yang mengerem kita, lobanya direm. Kilisannya benci, dengki, iri. Di dalam bisnis harus direm. Karena di dalam bisnis, kalau Anda nggak punya pesaing, Anda nggak bisa maju. Kalau Anda lari sendiri di velodrome ya, bisa maju nggak? Tapi kalau punya teman-teman, musuhnya itu sudah mendekati, lari yang lebih kenceng. Tapi kalau masih jauh, masih jauh kok, pelan-pelan aja. Karena itulah perlu adanya pesaing. Kalau kita nggak punya mental adalah begitu. Nah, dengan adanya itu less friends bring loneliness. Kalau Anda nggak punya teman, Anda akan kesepian. Kalau Anda mengalami kesulitan, mengalami kegagalan, kecelakaan, nggak ada orang yang mau bantu. Tetapi kalau punya sahabat yang banyak, good hearted, trusted, disiplin, orang itu mau langsung aja mau bantu. Saya aja sudah jadi biku sudah jadi biku begini, masih kemarin itu ada umat, Bante mau konsultasi apa? Bisnis, waduh. Betul, saya terbang dari Bangkok ke Jakarta, langsung dijemput oleh beliau di bandara, masuk ke wihara, dari wihara langsung konsultasi sampai jam 1 pagi, kemudian saya pulang ke Malang, kira-kira 2 minggu kemudian dia datang lagi ke Malang, konsultasi lagi. Masih laku juga ternyata saya. Karena apa? Trusted, bisa dipercaya, good hearted. Saya nggak pakai ongkos, coba dulu jadi konsultan. Sudah 1 jam loh ini ya. Berapa ini duitnya? Ya, nggak ada. Ya, good friends, dana memberikan. Yuk, ujungnya. Next. Yuk. Nah, the very purpose of our life is to seek happiness. Tujuan utama kita hidup itu cari bahagia. Nggak ada lain. Untuk apa kekayaan banyak kalau kita nggak bahagia? Rumah tangganya berantakan, anaknya narkoba, kemudian suaminya nyeleweng, tahu-tahu punya istri 2, karena kepengen sukses double. Untuk apa? Tetapi sukses itu yang harus dituju oleh kebahagiaan, bukan sukses. Ya, ini adalah sabda dari Dalai Lama ya. Lanjut. Nah, beliau mengatakan the ultimate source of happiness. Jadi sumber utama kebahagiaan itu bukan uang, bukan kekuasaan. Tetapi baik budi, warm heartedness, baik budi, good hearted. Bukan uang, bukan itu, nanti belakangan akan datang dengan sendirinya, pengalaman saya. Tetapi modal utama harus ada dulu. Yang tadi saya ceritakan, oke? Lanjut. Nah, ada 5 simple rules, 5 regulasi yang paling mendasar untuk mencapai kebahagiaan. Yang pertama apa? Free your heart from hatred. Bebaskan diri Anda dari kebencian, ketidaksenangan terhadap kompetitor Anda, terhadap pelanggan Anda. Ini pelanggan ini rewel, ini datang. Enggak beli-beli, cuma diaduk-aduk, jadi pergi. Aduh Bu, sudah Ibu ya, enggak jadi beli enggak apa-apa. Nanti Ibu ya, nanti datang lagi silakan beli loh ya. Daripada, ini enggak beli kok diaduk-aduk aja itu. Hatred, bebaskan dari kebencian. Yang kedua adalah, ini yang paling bahaya. Bebaskan pikiran kita dari worriness, kegalauan, kekhawatiran. Sesuatu ke depan itu belum terjadi, kita sudah khawatir. Kalau gimana kalau ini kalau gini. Kalau terus saja kalaunya. Begitu kalau-kalaunya ini banyak terjadi, Anda akan takut bergerak. Karena terlalu banyak kalau. Kalau Bante Jaya nggak datang gimana? Kalau ternyata datang kemudian ngantuk gimana? Kalau minta honor gimana? Kalau ya nggak jadi itu nanti. Kalau worriness, tapi dengan perencanaan yang bagus, perencanaan yang matang, kalau ini akan lenyap semua. Untuk mendapatkan kekayaan materi maupun non-materi. Kemudian yang ketiga, hidup secara sederhana. Paling banyak, tadi itu kredit cardnya banyak, utangnya banyak, gali lubang, tutup lubang. Ujungnya debt collector datang.
Akibatnya Anda takut-takut lari kiri, lari kanan, gak karu-karuan. Akhirnya kecekek. Hidup sederhana, ini yang paling susah. Nah ini yang saya ditawari tadi ceramah besok pagi. Kebutuhan dan keinginan. Paling banyak mana? Kebutuhan atau keinginan? Itulah yang membuat celaka. Kita nggak bisa hidup sederhana. Karena itulah maka para biku hidupnya sederhana. Baju cuman ini, tidurnya juga di bawah, kamarnya juga nggak boleh besar, makannya dari umat. Biku itu fakir miskin. Dikatakan fakir untuk makan besok kagak tahu. Insya Allah saya besok pagi ada yang berdana makanan. Itu fakir. Pertapa tapi untuk besok pun nggak tahu, nggak bisa. Nih, saya tadi dapat satu pacaya loh. Yuk bisa nggak berikan makanan di sana itu? Apa bakmi Aceh itu dari Titi Bobrok. Kok dari kemarin kok nggak ada yang kasih ini ya, William? Nggak bisa. Dikatakan miskin karena apa? Miliknya cuma terbatas. Makanya para biku itu fakir miskin yang perlu diseberikan sedekah. Karena itu pakai bowl, diberikan sedekah. Jangan, saya selalu mengatakan itu, biku harus diberikan sedekah. Ya. Yang memberi sedekah, wah, sudah memberikan sedekah pakai jongkok lagi. Biasanya orang memberi sedekah tangannya begini. Ya, nah, live simply. Kemudian yang 4 apa? Give more. Banyak memberi. Tidak hanya memberi uang, barang itu paling dasar. Memberi senyum, memberi mukanya cerah, memberikan dengan suara nada yang enak, menyapa orang, memberikan motivasi, memberikan keterampilan, memberikan pengalaman. Itu lebih utama daripada memberi barang dan uang. Yang paling tinggi memang memberikan dharma, pencerahan. Ini juga termasuk pencerahan untuk bisnis maupun untuk hidup biasa. Give more. Kemudian yang kelima, expect less. Mengharapkan sedikit. Kemarin saya lihat buku di Bandara Jakarta, ada tulisannya. Expect less ditambah dengan do more sama dengan get something. Expect anything. Expect anything, jadi tidak mengharapkan apa-apa. Kemudian ditambah dengan do more, do something, ada kalimat ini. Kemudian sama dengan get something, ya, nothing, something, ya, semacam begitu. Jadi kalau kita tidak mengharapkannya, tidak mengharap terlalu banyak, tapi melaksanakannya yang lebih banyak, maka akan mendapatkan kebahagiaan, sukses. Ini adalah 5 simple rules dari happy. Pertama adalah benci, tidak senang, cemburu, itu hilangkan dulu dalam bersahabat. Kedua adalah kegalauan, kekhawatiran. Begitu lenyap, saya harus yakin. Ketiga tadi adalah hidupnya sederhana. Itu memang prinsip-prinsip dalam Buddhism juga sama dengan begitu. Cuman sekarang itu karena pengaruh dari televisi, wah ingin terus, sampai Bante pun sebagai biku juga nonton TV. Bakmi mewah. Wah, saya dulu jualan bakmi ini. Ya, apa bakmi mewah? Kepengen saya. Rasanya seperti apa? Bedanya dengan bakmi yang lain apa begitu. Ya. Akhirnya ada umat datang. Oh ya Bante, besok saya salah ngomong lagi gitu. Ngomong biasa kemudian dikasih. Nanti titip bobrok, besok pagi titip bobroknya datang tapi belum buka pagi-pagi. Ya. Kalau bawa juga nggak enak, udah dingin itu. Dulu waktu saya ke Medan selalu begitu mendarat di Polonia, nomor 1 titip bobrok. Karena ya saya ini memang dikatain oleh orang kantor, Bapak ini aneh. Kalau kerja nggak keringetan, tapi kalau makan kok berkeringat begini. Lain dengan buruh, kalau kerja keringetan, kalau makan nggak keringetan gitu loh. Ya terus. Nah akhirnya Pak Rio dalam tahap mencapai kemenangan waktu itu, ya. Kemarin gagal dia. Beliau mengatakan apa? Kepercayaanku telah kubayarkan. Sekarang terima kasih Indonesia tanah airku. Ada rasa rendah hati dan mengucapkan terima kasih. Ya. Nah betul-betul terima kasih sekarang. Tapi pakai banyak.
Jadi keseimbangan ini sangat penting, seperti karena Anda ada di tengah, Anda nggak bisa milih. Kalau saya kan sudah di kanan, ini ya meskipun sudah jadi biku juga mikir, karena saya menjadi ketua Puket 2 Sekolah Tinggi Agama Buddha. Mahasiswanya nggak bayar semua hidupnya dari donatur. Sedangkan dosennya harus dibayar. Sehingga 1 tahun juga harus mencari dana sekitar 600 juta per tahun. Sudah jadi biku, nggak boleh pegang duit. Nggak boleh pegang duit nanti nggak gajian. Bagaimana caranya? Tidak boleh minta, nggak boleh ini. Jadi hanya dengan memberikan kebajikan-kebajikan, otomatis donatur itu pada sukarela memberikan dana dan sebagainya. Sehingga apa? Bisa menghidupi Sekolah Tinggi Agama Buddha. Di mana penghuninya wihara kita 100 orang. Di mana 35 itu adalah samanera, 37 atasilani, sisanya itu mahasiswa awam, pegawai dan sebagainya. Ada 100 orang setiap hari kita harus memberi makan. Wihara Anda berapa? Ngasih makannya? 3 orang paling. Kita 100 orang setiap hari ada orang masak. Nah, itu bagaimana kita mengatakan? Hanya dengan bekal harta kebajikan ini, non-material atau bekal kebajikan ini, maka materi itu akan datang dengan sendiri. Jangan materi itu yang jadikan dasar. Tetapi non-materi, harta kekayaan yang non-materi ini Anda utamakan, supaya apa? Nanti belakangan materinya itu hanya konsekuensi. Agama Buddha adalah agama konsekuensi. Kalau Anda melakukan ini akan jadi itu, kalau Anda melakukan ini adalah itu. Jadi adalah tidak benar bahwa kalau aktif di wihara, jadi beragama Buddha, nanti semangat untuk cari duit luntur. Tetapi dengan semangat Buddha Dharma, kita tahu apa yang kita tuju, apa yang kita akan dapat. Waduh, potret lagi ini. Apa yang kita ingin capai, dan tidak kalah pentingnya, kalau saya sudah mendapatkan materi itu, saya mau apakan ini. Itu ada di dalam Vyagapajja Sutta. Bahwa sutanya Sang Buddha tidak untuk mencapai kenibbana. Jalan perumah tangga, ada jalan pabajita. Pabajita ini ada 2 jalan. Yang satu adalah jalan tol menuju ke nibbana, itu namanya Nibbanic Monk. Para biku yang kerjanya meditasi, khusus saya mau cepat pergi ke nibbana. Nah, kelompok kedua adalah Karmic Monk. Jadi para biku yang tidak mau jalan tol ke nibbana, tetapi lebih banyak menambah kebajikan-kebajikan, menghilangkan kilisa-kilisanya. Nah, ini yang kedua. Nah, Anda sebagai perumah tangga juga demikian, mempunyai kewajiban perumah tangga, tetapi harta dharma, harta kebajikan, ini juga harus Anda miliki sebagai elemen supporting, elemen pendorong untuk mendapatkan sukses dan ujung dari sukses dan kebahagiaan. Karena Anda mengenal Dharma, maka saya bahagia. Karena saya bahagia, saya melakukan sesuatu untuk sukses. Jangan dibalik, saya sukses maka akan bahagia. Tetapi saya bahagia, saya maka akan sukses. Terima kasih.